Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak seperti biasanya ya menjelaskan materi. Insya Allah saya akan menyampaikan materi minggu depan. Di video ini saya hanya akan menyampaikan tugas. Ada dua tugas di sini, yaitu tugas pertama. Saya akan menyampaikan tugas pertama dulu. Tugas yang pertama ini dikumpulkan maksimal tanggal 1 Mei 2020 pukul 20.00 untuk tugas yang pertama BIP. Tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian review jurnal internasional mengenai program dinamik. Reviewnya, ini review ya. Poin-poin pentingnya, poin penting yang harus ada. Yang pertama, apa kasusnya? Ini terkait dengan membahas apa? Yang kedua, menggunakan program dinamik metode apa? Ada biasanya yang digunakan ada backwarding, dan ada forwarding seperti itu. Ya. Yang ketiga, peran program dinamik ini untuk apa? Peran metode itu dalam kasusnya. Jadi perannya bagaimana, dalam kasusnya bagaimana, seperti itu. Ya. Nah, ini silahkan kalian ketik. Ya, tidak perlu menggunakan laporan dan sebagainya, hanya 3-5 halaman saja diketik. Yang pertama review jurnal, dan yang kedua silakan kalian cari satu contoh soal hitungan program dinamik ya, dan selesaikan. Ini nomor 2 ini silahkan kalian tulis tangan. Terus bisa kalian, habis tulis tangan, bisa kalian foto dan kalian insertkan dalam tugas review jurnal di halaman terakhir. Ya, review jurnal di halaman terakhir. Ya. Oke, begitu. Jadi ini yang tugas yang pertama, ya. Maksimal tanggal 1 Mei 2020 pukul 8 malam, semua kelas. Yang pertama, ada 2 tugas di sini. Pada tugas pertama, yang pertama adalah kalian silakan review jurnal internasional mengenai program dinamik. Poin-poin penting yang harus ada dalam review jurnal itu adalah, yang pertama, apa kasusnya? Kasusnya membahas apa? Yang kedua, program dinamiknya menggunakan metode apa? Nah, program dinamik itu kan masih luas ya, seperti halnya simplex itu kan ada simplex standar dan sebagainya. Yang ketiga, peran metode tersebut dalam kasus itu apa? Silakan ini kalian ketik sedikit saja, 3-5 halaman saja. Yang penting jangan lupa ada nama, NIM, dan kelasnya. Nah, masih dalam tugas pertama ya,
Yang kedua adalah silakan cari satu contoh soal hitungan mengenai program dinamik dan selesaikan. Nah, yang kedua ini kalian silakan tulis tangan dulu, terus kalian foto dan gambarnya ini silakan kalian insertkan dalam tugas review jurnal di halaman terakhir. Seperti itu. Ya. Ini tugas yang pertama. Tolong difahami dulu. Tugas pertama dikumpulkan 1 Mei jam 8 malam maksimal. Keterlambatan tidak akan saya toleransi. Untuk absensi di e-learning tetap seperti biasanya, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai tugas yang kedua. Itu tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini tidak dikumpulkan di minggu. Ya. Tugas kedua ini adalah project UAS. Masih ingat pada tugas besar yang kedua saya minta kalian membuat simulasi pada suatu kasus ya, boleh manufaktur atau yang lainnya secara berkelompok. Nah, sekarang saya akan rubah proyeknya itu, tugas besarnya itu dari awalnya berkelompok, ini menjadi mandiri. Silakan prosedurnya atau teknisnya sama, tetapi ini dilakukan secara mandiri, ya, dilakukan secara individu, itu, ya. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Project atau ini menjadi pengganti UAS. Jadi saya tidak akan mengadakan UAS. Nilai UAS saya ambil dari project ini. Oke. UAS ini, project ini dikumpulkan di minggu ke-14. Minggu ke-14 atau maksimal tanggal, saya cek maksimal tanggal 15 Juni 2020 ya, 15 Juni 2020. Oke. Nah, sama kalian silakan bisa buat, ada 2 pilihan di sini. Yang pertama adalah simulasi terkait proses manufaktur atau di pabrik. Atau kalau yang tidak bisa di pabrik, silakan kalian simulasikan terkait COVID-19 ini. Apapun itu terkait COVID-19 ini, kalian buat simulasinya. Ya, simulasi terkait COVID-19 ini. Sama, ini dibuat dalam bentuk simulasinya dalam bentuk software ya, berarti aplikasinya jurnal, tidak ada laporan, hanya jurnal. Dan yang terakhir, kalian silahkan presentasi sendiri, presentasinya dalam bentuk video saja. Jadi kalian rekam video sendiri, video. Saya tidak menggunakan Zoom lagi karena saya harap bisa menghemat kuota juga, seperti itu. Jadi silakan dikumpulkan maksimal 15 Juni, simulasikan ya. Terkait poin-poinnya sama seperti waktu itu. Jadi simulasinya ini ada 2. Simulasi ini ada
Kalau dalam pabrik berarti ada before, after. Jadi kalau masalah pabrik. Kalau mengenai COVID-19, berarti kalian simulasikan pada intinya adalah misalkan kalian akan memprediksi kematiannya itu akan mencapai berapa maksimalnya, nah, atau kasus sembuhnya kira-kira akan mencapai sekian, atau pandemi ini kira-kira akan berakhir pada periode bulan apa, pada tanggal berapa. Dalam COVID-19 ini kalian hanya simulasikan, membuat simulasi satu saja, ya, begitu. Oke. Atau begini saja, biar adil, pada pabrik saya minta simulasinya itu afternya saja. Jadi masalahnya, pada problemnya, masalahnya di sini ya. Before-nya ini kalian cukup dijelaskan di jurnal. Jelaskan di jurnal. Terus setelah itu, setelah masalahnya sudah dijelaskan, kalian buat simulasinya bagaimana. Ini simulasi penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Ingat, dari kelompok saya rubah menjadi individu. Maksimal 15 unit, tidak ada toleransi keterlambatan lagi. Ini dikumpulkan di minggu ke-14. Jadi nanti ketika UAS kalian tinggal hanya absensi saja. Ya, individu, ya. Oke. Nilai UAS tergantung dari project ini. Silahkan dimaksimalkan mulai dari minggu ini. Silahkan kalian baca-baca, kalian bisa cicil sendiri agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk masuk ke materi program dinamik, saya akan jelaskan minggu depan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.